Kau ini bisa kerja nggak sih? Gini aja tidak bisa bawakan. Maaf papa, aku tidak sengaja. Sambil menangis sesegukan. Kau itu memang tidak bisa kerja, dasar anak tidak tahu diuntung. Seketika mama menyiramkan jus di badan Amela. Amel yang diam pun hanya bisa menangis dan mengumpulkan pecahan gelas kaca. Tidak lama datang seorang nenek yang melihat cucunya menangis pun mendekati Amel. Amel, kau tidak apa-apa kan? Ucap sang nenek membantu Amel berdiri. Berhentilah ibu membela dia, supaya tidak manja dan besar kepala. Ucap Yanti, mama Amel. Iya ibu, dia itu tidak bisa kerja dengan benar, hanya menyusahkanku saja. Ucap sang ayah dengan nada mengejek. Diam! Seketika hening ruangan tersebut. Nenek mengambil nafas panjang dan menatap Amel, lalu menatap anak dan menantunya tersebut. Berhentilah kalian menyiksa Amel. Dia juga anak kalian. Kenapa kalian selalu menjadikannya seperti pembantu? Teriak sang nenek dengan suara lantang dan sorot mata tajam. Dia bukan anakku dan dia hanya menyusahkanku saja. Ucap Yanti. Iya ibu, aku tidak pernah menganggapnya sebagai anak dan aku hanya punya satu anak, yaitu Sally. Ucap papa. Apa salah Amel pada kalian selama ini? Dia selalu menuruti kemauan kalian. Apa kalian tidak punya hati? Tanya sang nenek menahan emosi. Sudah aku katakan bukan, aku hanya punya satu anak, yaitu Sally. Dan untuk dia, tidak ada. Dia hanya pembawa masalah dalam kehidupanku. Dia juga penyebab. Ucap papa yang menggantung dengan wajah merah padam, menahan emosi yang sudah tertahan selama ini. Aku benar-benar benci dia. Aku hanya menganggapnya sebagai seorang pelayan. Dan jika dia ingin pergi, maka pergilah. Aku tidak peduli. Lanjut ucapan sang papa, meninggalkan ruangan itu dan pergi ke kamarnya. Apa kau puas, Amel? Kau selalu membuat keributan di rumah ini. Kau tidak seperti Sally yang selalu membanggakanku dan Rendra. Kau hanya membuat aku susah. Kau tahu kenapa? Kenapa aku dan suamiku membencimu? Karena kau... Ucapannya terhenti karena teriakan dari sang ibu. Berhenti, jangan dilanjutkan lagi. Ucap nenek dengan nada setengah berteriak. Cedar, seperti tersambar petir dan ditusuk ribuan belati di dada Amel. Sakit itu yang dirasakannya. Amel tidak pernah tahu apa yang membuat kedua orang tuanya membencinya. Karena tidak sanggup lagi, Amel pun pergi keluar rumah mencari ketenangan. Setelah Amel pergi dari rumah untuk mencari udara segar dan ketenangan, Amel duduk di sebuah taman merasakan udara yang segar yang dapat menenangkan pikirannya. Belum berapa lama, Amel merasa tenang datang Sally yang mengganggu ketenangannya. Entah datang dari mana itu anak, bisa-bisanya buat onar. Amel, lo ngapain di sini? Sana pulang kerjain tugas rumah. Jangan keluyuran yang tidak jelas, ucap Sally. Hei Sal, lo kenal dia? Ucap salah satu teman Sally. Amel yang mendengar itu pun ingin menjabat tangan teman adiknya. Tapi sebelum berjabat tangan dengannya, Sally lebih dulu menghempas tangan Amel. Dia tuh cuma pembantu di rumah gue. Oh gitu, gue kira siapa lo? Dia kayaknya seumuran dengan lo. Iya, dia tuh kerja di rumah gue. Sudah sana pulang, nanti lo dicariin mama lagi. Ucap Sally dan mengusir Amel dari tempat itu, dan Amel yang mendengar ucapan itu menambah luka di hatinya. Tanpa sadar butiran bening jatuh di pipi Amel. Karena tidak tahan menahannya dan memilih pergi dari tempat itu. Tidak jauh dari tempat itu ada 4 pasang mata yang melihat itu. Mereka geram dan ingin menjambak-jambak mulut Sally. Namun mereka memilih mengejar Amel untuk membantu menenangkan Amel. Amel, tunggu kita, ucap kedua orang itu bersama. Ya, mereka adalah teman Amel, yaitu Dina dan Siska. Mereka yang selalu ada buat Amel, dan selalu ada untuk menenangkan Amel. Mereka juga tahu apa saja yang terjadi pada keluarga Amel. Amel yang mendengar teriakan dari belakang, menoleh dan menghapus air matanya. Amel, kok larinya cepet banget sih, kakiku pegal nih, ucap kedua temannya. Maaf, aku tadi mau cari angin dan menghirup udara segar aja. Sambil jalan-jalan, ucapnya bohong pada kedua temannya. Tidak usah bohong deh. Loh, kita berdua tadi lihat apa yang Sally lakukan sama lo. Iya, lo itu harus jujur ke kita berdua. Dan lo gak sendiri, ada kita berdua yang selalu mendukung lo. Makasih ya, kalian selalu ada buat aku, ucap Sally yang terharu karena dengan ucapan teman-temannya itu. Yaudah,
Kalau gitu, kau ikut kita berdua lalu ceritain semuanya apa yang terjadi sama lo. Mereka pun mengajak Amel pergi ke sebuah kafe yang ada di dekat taman. Tidak selang setengah jam, mereka sampai dan memasuki kafe tersebut. Mereka membeli duduk di dekat jendela dan memesan minuman dingin dan beberapa makanan ringan. Amel, sekarang lo ceritain apa yang terjadi sebenarnya. Iya, kita berdua siap buat selalu mendengar cerita lo. Amel menarik nafas panjang dan membuangnya dengan kasar. Aku lagi ada masalah sama orang tuaku. Mereka marah karena aku menjatuhkan minum yang papa suruh untuk aku buat. Mereka marah dan ngusir gue dari rumah. Dan mereka bilang kalau gue itu, sambil menangis menggantungkan ucapan karena Amel tidak sanggup melanjutkan ceritanya. Itu benar-benar melukai hatinya. Kedua temannya tahu apa yang terjadi sebenarnya kalau Amel sampai tidak melanjutkan. Ceritanya karena mereka juga pernah melihat Amel yang disiksa, dimarahi serta dihina begitu kejam oleh orang tuanya. Jadi mereka memilih untuk tidak menyuruh Amel melanjutkan ceritanya dan menghibur Amel. Mel, gini aja, lo ikut kita sekarang pergi ke klub, dan kita bersenang-senang di situ sekalian mencari udara segar. Gimana? Iya, gue setuju, jawab Ciska. Tapi gue takut. Belum selesai Amel bicara malah ditarik tangannya oleh kedua teman. Lo gak boleh lemah terus, lo harus perjuangin hak lo, karena lo juga anak mereka, sama seperti Sally, yang bebas pergi kemana aja. Jadi Lee berhak tenangin diri lo dulu. Mereka pun pergi dari kafe menggunakan mobil Dina. Selama di perjalanan mereka berdua menghibur Amel dan membuat Amel kembali tertawa. Jam menunjukkan pukul 18:45 waktu Indonesia Barat. Mereka sampai di klub setelah perjalanan 1 jam dari kafe. Mereka bertiga turun dari mobil dan masuk ke klub. Saat masuk Amel menabrak sesuatu. Bruk, kedua teman Amel terkejut. Orang yang Amel tabrak bukan orang sembarangan. Amel yang tidak sengaja menabrak orang yang tidak dikenalnya pun meminta maaf. Tuan, maaf, saya tidak sengaja. Sambil mengangkat wajahnya melihat orang yang ditabraknya. Apa Tuan bisu? Kenapa tidak menjawabku? Tanya Amel pada orang yang ada di hadapannya. Seketika itu raut wajah David menunjukkan amarahnya. Semua bodyguardnya tunduk takut apa yang akan dilakukan oleh bosnya. Tuan muda, apa perlu saya menyingkirkan nona ini? Ucap sekretaris bernama Rio. Tidak perlu, ucap David dingin. Astaga Tuan, saya kira tadi Tuan bisu, karena tidak membalas ucapanku. Apa kau kira aku bisu, dan apa untungnya aku berbicara padamu? David langsung pergi masuk ke dalam, dan semua akhirnya ikut masuk. Hei kau, aku salah minta maaf padamu, dasar pria gila, teriak Amel emosi, karena ucapan David. Astaga, baru kali ini, ada orang yang berani berteriak pada Tuan David. Nona, apa kau tahu berurusan dengan siapa? Sungguh, apa kau mencari mati? Ucap Rio sekretaris David. Langkah David terhenti mendengar ucapan dari gadis kecil itu. Kedua temannya Amel pias, dan mereka benar-benar takut. Mereka menarik tangan Amel dan membungkuk meminta maaf. Tuan muda, maaf atas ucapan teman kami. Dia tidak mengenalmu. Maaf, kami meminta maaf atas perlakuan teman kami padamu. Ucap mereka bersama, seraya menarik tangan Amel untuk membungkukkan badan. David yang tadinya berhenti melangkah pun melanjutkan langkah mereka. Kedua teman Amel merasa lega karena akhirnya tidak terjadi bencana. Mereka masuk ke dalam dan duduk meja ujung klub. Kedua temannya Amel akhirnya membuka suara. Mel, lo tahu siapa yang lo tabrak tadi? Ucap kedua temannya bersamaan. Gak tahu, emang kenapa? Apa pentingnya aku tahu siapa pria gila itu? Ucap Amel. Amel, asal lo tahu, dia itu pengusaha di umur yang masih sangat muda, udah jadi orang nomor 1. Dia juga adalah pemilik perusahaan nomor 1 di negara, yaitu HZC Group. Dan dia orang yang paling ditakuti sama semua orang di dunia bisnis. Dan dia orang yang berpengaruh di banyak negara. Karena dari rumor yang beredar, dia itu kejam, dingin, dan suka gonta-ganti pasangan tiap malam. Dan gue dengar-dengar dari rumor yang beredar bahwa siapa aja yang menentang apa yang dia mau, maka akan berakhir tragis atau bisa aja hilang jejak. Karena dia tidak akan pernah memaafkan orang yang berani mencampuri kehidupannya. Lanjut Ciska yang ngeri menceritakannya. Amel yang dengar itu muncul rasa takut di hatinya, mendadak pias, dan ya, dia juga bersyukur karena selamat. Semoga gue gak ketemu dia lagi, berbicara sendiri dalam hati.
Mel, lo minum nih, ajak Dina. Enggak ah, itu kan alkohol. Enggak apa-apa, kan cuma dikit. Setengah gelas aja. Itu tidak buat kau mabuk. Ayolah Mel, kita berdua mau menghabiskan waktu sama lo. Mumpung lagi di sini kan. Setengah gelas aja, minum wine-nya. Dina pun memaksa Amel meminum minuman tersebut. Dan akhirnya, Amel mau meminumnya. Pikirnya bisa menghilangkan stres dan beban yang ada di hatinya. Di sisi lain, David yang berada di dalam ruangan VVIP duduk di dalamnya. Itu adalah ruangan khusus untuk David. Tidak diperbolehkan wanita-wanita yang ada di sana masuk ke dalam. David yang sambil meminum wine dan mengingat wanita yang berani menghinanya. Rio, kemarilah, panggil David pada sekretarisnya. Iya tuan muda, apa yang bisa saya bantu? Cari tahu siapa wanita itu sekarang, dan besok pagi kau harus laporkan. Baik tuan, saya akan cari informasinya. Oke, kalau begitu aku mau istirahat. Apa kau sudah menyiapkan kamar untukku? Sudah tuan muda, kamarnya sudah siap dan bersih. Mari saya antarkan. Berjalan menuju ke kamar yang ada di dalam ruang VVIP klub tersebut. Rio, sampai kapan kita berada di kota ini? Sambil berjalan menuju kamar. Hanya 3 hari ke depan tuan, kita akan melihat perkembangan kantor cabang yang ada di kota ini. Dan juga Tuan Smith mengundang kita untuk datang ke acara perayaan ulang tahunnya. Baiklah, kau aturkan jadwalnya. Aku lelah. Berjalan masuk ke dalam kamar. Baik tuan, selamat malam, ucap Rio. Di tempat lain, Amel dan kedua temannya yang sudah mabuk karena mereka memaksanya menambah minuman di gelas Amel yang membuatnya semakin mabuk. Amel pun merasakan pusing dan penglihatannya buram. Dia merasa kebelet, ingin ke toilet. Din, kah, gue ke toilet dulu ya? Ya udah cepet, ya, bentar lagi kita pulang, ucap kedua temannya yang masih minum dalam keadaan mabuk. Dalam keadaan mabuk, Amel berjalan menuju ke toilet. Saat ada di depan pintu, Amel yang penglihatannya buram melihat ada 2 pintu. Kenapa ada 2 pintu? Mana toiletnya? Sambil berjalan sempoyongan masuk ke dalam ruangan yang dikiranya toilet. Saat masuk ke dalam, Amel melihat ada beberapa orang berbadan kekar yang berjaga di depan sebuah pintu. Au, di mana ini? Kenapa toiletnya dijaga oleh pria itu? Tanyanya pada diri sendiri. Apa toilet di klub ini harus dijaga seperti itu? Gumamnya. Astaga, kepalaku benar-benar pusing. Aku harus bisa masuk, ucapnya sambil memijat kepalanya yang dirasa sakit. Saat berjalan mencari toilet, tiba-tiba, Hei, siapa kau? Kenapa bisa masuk ke dalam kamarku? Ucap David yang terkejut saat melihat wanita yang masuk kamarnya. Astaga, toko pria gila itu, tapi kenapa ada 2? Kepalaku sakit. Sambil menunjuk David dan memegang bagian kepala yang dirasa sakit. Apa kau bilang aku gila? Berani sekali kau. Apa kau tidak takut padaku? Ucap David sangat marah dan berjalan ke arah Amel. Amel yang merasa sudah mulai hilang kesadaran, tidak dapat menahan tubuhnya dan jatuh pingsan. Saat David melihat Amel yang mulai terjatuh, refleks menarik tangan Amel, membawa tubuh Amel dalam dekapannya dan digendong ke kasur king size yang ada di kamar tersebut. Di luar, para bodyguard yang ada dan juga Rio terkejut oleh teriakan seorang perempuan berlari masuk ke dalam melihat apa yang terjadi dengan bosnya. Bos, apa kau baik-baik saja? Apa aku boleh masuk? Ucap Rio. David yang di dalam kamar sedang membaringkan tubuh Amel di kasur mendengar. Rio pun memintanya masuk. Masuklah, ucap David dingin. Setelah berteriak, Rio dan beberapa bodyguard masuk ke dalam kamar bos mereka. Saat di dalam, mereka semua terkejut melihat wanita yang tadi bermasalah dengan mereka ada di dalam kamar bosnya. Astaga, apa gadis ini wanita yang sama yang menghina tuan muda? Tapi kenapa dia bisa masuk dari tadi aku tidak melihatnya? Bagaimana caranya masuk ke dalam kamar tuan muda? Ucap Rio dalam hati. David yang sudah membaringkan tubuh Amel memilih untuk berdiri dan duduk di sofa. David yang melihat Rio pun mulai membuka suara. Rio, apa aku bisa lihat hasil dari penjagaan kalian? Ucap David yang melihat Rio dan melirik Amel yang pingsan. Maafkan kami tuan muda, saya tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Ucap Rio menunduk. Bagaimana bisa seseorang masuk ke dalam ruangan ini? Kalian tidak mengetahuinya. Apa yang kalian lakukan sampai tidak bisa melihat ada orang yang masuk? Ucap David mulai emosi. Apa kalian tahu hukuman atas kesalahan kalian? Lanjutnya. Para bodyguard menelan saliva mereka dan bersuara dingin mendengar ucapan bosnya. Tuan maafkan kami. Kami tidak akan mengulangi kesalahan kami lagi. Dan lebih waspada lagi tuan. Ucap para bodyguard yang sudah gemetaran sambil menunduk ke bawah.
saat David ingin berdiri dan memberi pelajaran orang-orang yang tidak bisa bekerja dengan baik. Namun baru beberapa langkah David berhenti karena mendengar suara Amel yang lagi meracau di alam bawah sadarnya. Tanpa dirasa David menoleh ke arah Amel yang menyungging senyum kecil. Rio dan Budi Kuat yang berdiri di sana pun melihat bosnya untuk pertama kali tersenyum setelah bertahun-tahun lamanya. Apa aku tidak salah lihat? Tuan muda tersenyum, gumam kecil Rio. David yang terhenti langkah kakinya pun melanjutkannya, berjalan ke arah Amel dan duduk di pinggir kasur sisi kiri Amel, lalu membenahi rambut gadis yang menutupi matanya. Pergilah, aku ingin istirahat, dan kali ini kalian bebas dari hukumanku, tapi lain kali aku tidak akan memberi ampun, ucap David tanpa menoleh kepada mereka. Terima kasih Tuan, kami tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Baiklah, kami permisi Tuan, selamat malam, ucap Rio dan berbalik membuka pintu keluar dari kamar tersebut. Ada rasa lega di hatinya, namun ada kebingungan yang mengganjal dengan sikap tuannya barusan. Ada apa dengan tuan muda? Baru kali ini dia memaafkan kesalahan seseorang tanpa menghukumnya. Apa karena nona itu? Gumam Rio menerka-nerka. Di sisi lain, teman-teman Amel yang sudah lama menunggu Amel yang tidak namun tidak kunjung muncul. Kak, Amel mana ya? Kok belum balik? Ucapnya masih dalam keadaan mabuk. Apa mungkin dia sudah pulang ya, Din? Mungkin aja, karena takut dimarahi jadi dia pergi tidak bilang ke kita. Ya udah kalau gitu kita pulang aja, ini udah tengah malam, ucap Ciska. Ciska, kayaknya kita nginep di hotel dulu aja. Ini udah jam 2 lebih 35 Wita, jadi nggak baik pulang jam segini. Oke Dina, kita cari hotel yang deket di sini aja. Tapi lo tadi sudah minta izin kan ke orang tua lo? Kalau aku sih udah, ucap Ciska. Udah kok tadi, ya udah kita pergi cari hotel di sekitar sini. Oke, tapi kita pelan-pelan aja, ucap Ciska. Mereka berdiri dan keluar dari klub pergi mencari hotel. Amel yang tidurnya terlelap tiba-tiba bermimpi buruk. Mah, ampun, jangan pukul aku. Sakit, Mah, sakit, ucap Amel yang mengigau. Pah, tolong jangan usir aku, tolong. Aku akan lakukan apapun asal kalian tidak mengusirku. Mah, sakit, ampun, sakit, Mah, sakit, ucap Amel yang masih mengigau nangis. David yang mendengar teriakan serta tangisan Amel terbangun dan menepuk pipi wanita itu mencoba membangunkannya, namun tidak kunjung bangun. Dan tangisan Amel yang tidak berhenti membuatnya bingung mau melakukan apa. Astaga, wanita ini sungguh merepotkanku saja. Apa yang harus kulakukan? Ucap David. Ma ampun, Pak jangan usir. Hiks, aku, tolong jangan buang aku, Mah. Ampun, sakit, sakit, Mah. Ucapnya yang masih berada di alam bawah sadar dan menangis sesegukan. David yang merasa sedih entah kenapa dia sendiri tidak tahu dan menarik tubuh Amel ke dalam pelukannya. Aku tidak akan biarkan kau bersedih lagi dan tenanglah, ada aku di sini, ucap David menenangkan Amel. Rasa hangat yang menjalar ke seluruh tubuh Amel membuatnya kembali tenang dan tidur dalam pelukan David. David yang merasa Amel sudah membaik kembali tenang pun tersenyum dan mencium kening Amel. Aku akan menjagamu, kucing kecilku, ucap David tersenyum kecil. Aku ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi padamu, gumamnya. Akhirnya Amel tertidur dalam pelukan hangat yang David berikan. Mereka tertidur lelap di pagi hari yang cerah di sebuah rumah besar. Pertengkaran antara nenek dan sang mama. Yanti, apa kau bisa sekali saja tidak mencari keributan, ucap nenek. Ibu, kenapa selalu saja membela anak sialan itu? Apa ibu lihat? Dia tidak pulang sampai pagi ini. Dia pasti lagi bersenang-senang di luar sana, ucap Yanti. Dia tidak seperti yang kau katakan. Dia pergi itu karena ulahmu dan Rendra. Kalian melukai hatinya, tapi orang yang pantas kau katakan seperti itu adalah Sally. Dia yang selalu menghambur-hamburkan uang, ucap nenek emosi. Ibu jangan membawa Sally, dia anakku, jadi dia berhak untuk uangku. Sementara wanita sialan itu tidak berhak sama sekali, ucap Rendra berjalan ke arah ibu dan istrinya. Rendra, dia juga anakmu, apa kau tidak pernah peduli dan khawatir akan hal buruk terjadi padanya? Ucap nenek. Aku tidak akan pernah peduli padanya, dan dia bukan anakku. Harus berapa kali aku katakan ibu, aku tidak akan pernah memaafkannya. Karenanya selama ini aku menderita. Aku membenci anak sialan itu, ucap Papa Amel. Mama, berhentilah membela anak itu, ucap Yanti. Suatu hari kalian akan menyesal karena menyanyiakan putri kalian sendiri, ucap nenek dan pergi ke kamarnya. Amel, di mana kau sayang? Nenek mohon pulanglah. Semoga kau baik-baik saja, ucap nenek dalam hatinya. Bersambung.